Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya untuk mengingat-ingat saja. Ini dulu perjalanan bimbel ini. Ini ada beberapa surat dari MI. Dari awalnya adalah tahun 2015. Jadi sebelum ini ada beberapa kali musyawarah untuk membentuk TPQ. Nah, membentuk TPQ cuma awal-awal itu sebelum TPQ itu dimulai dulu adalah bimbel belajar, yaitu bimbel belajar ini dimulai dari belajar yang anak yang tidak bisa membaca dan menulis, karena memang dulu di MI itu anak kelas 1, tidak hanya kelas 1 saja, sampai kelas 6 itu ada yang belum bisa membaca dan menulis. Jadi kemudian diadakan bimbel khusus menangani anak membaca dan menulis. Nah, ini pada tanggal 7 Oktober 2015 ini kita lagi musyawarah, yaitu musyawarah bimbingan belajar MI. Jadi musyawarah ini adalah musyawarah tentang bimbel khusus untuk anak yang belum bisa membaca dan menulis. Nah, kemudian alhamdulillah acara ini kan kemudian berhasil. Dari berhasil itu kemudian kita lagi membahas tentang mengadakan tentang TPQ, karena pada waktu itu awal-awal dari adanya TPQ ini adalah jadi memang banyak yang anak yang tidak bisa membaca menulis itu tidak hanya bahasa Indonesia saja, tapi bahasa Arab saja. Wong bahasa Indonesia saja ada yang tidak bisa baca tulis, apalagi bahasa Arab. Dan kemudian ketika itu kami memegangnya itu adalah karena memang menjadi guru bahasa Arab. Dari begitu sulitnya mempelajari bahasa Arab itu, apalagi anaknya tidak bisa membaca dan menulis bahasa Arab, dan itu sulit. Akhir-akhir kemudian dari bahasan-bahasan itu akhirnya muncullah kemudian mengadakan TPQ. Jadi TPQ diadakanlah TPQ ini pada waktu ya, rapat kecil-kecilan itu ya antar guru antar itu rapat kecil. Akhirnya dari omongan-omongan akhirnya kemudian kita bisa ngumpul untuk dirapatkan secara forum tanggal 12 Oktober 2015 tuh. Dan itu digodoknya tidak hanya satu kali lagi, dan sering kemudian rapat lagi, dari rapat yang paling sering adalah rapat yang musyawarah kita antar guru saja. Jadi omongan bening, akhirnya kemudian muncul ide dari mana kita awalnya memulai TPQ dan lain sebagainya. Kemudian kita lagi menindaklanjuti lagi musyawarah tentang TPQ itu, yaitu tanggal 21 Oktober di bulan yang sama, yaitu bulan Oktober 2015. Nah, ya, kemudian kemudian alhamdulillah di tanggal 21 tadi itu kita rapat. Kemudian pada tanggal 25 ini TPQ sudah bisa dimulai. Jadi 4 hari setelah rapat itu kemudian kita edarkan surat. Ini sudah mulai tanggal 25 itu. Tapi sebelumnya itu pada waktu kita rapat tanggal 12 Oktober itu sudah tanggal 12 Oktober 21 Oktober itu kita sebelumnya ya begitu sulitnya untuk mencari guru TPQ ya. Bukan sulit orang yang tidak bisa, tidak, tapi memang kita tidak punya anggaran untuk kemudian membisaroi guru TPQ itu. Ya, bagaimanapun akhirnya kita mencari juga itu anggaran itu, dan awal-awalnya ya kita kan pinjam. Akhirnya satu guru itu cuma diberi ganti uang bensin itu satu bulannya adalah 100.000. Dan sini bismillah akhirnya tanggal 25 Oktober ini kemudian TPQ bisa dimulai. Yes. 1 bulan kemudian kita evaluasi. Jadi kegiatan TPQ itu bagian kita evaluasinya 1 bulan kemudian, bagaimana kelanjutannya itu. Dan kita selesainya kegiatan TPQ ya pada itu. TPQ yang pertama kali itu yang hanya yang masuk adalah kelas 1 kelas 2, itu pun TPQ-nya itu setelah jam sekolah. Jadi anak kelas 1 kelas 2 itu kan kelas 1 kelas 2 itu kan
pulangnya jam setengah 11. Jam setengah 11 akhirnya dibuat kegiatan TPQ sampai ini sampai jam setengah 12 lah pokoknya. Berarti 1 jaman untuk TPQ itu. Akhirnya setelah TPQ, selesai kegiatan TPQ, selesainya kegiatan TPQ, kita musyawarah lagi dengan guru-guru TPQ dan juga sebagian guru-guru MI ya, nih evaluasi sebulan setelahnya. Nah, ini memperingati Maulid Nabi ini ya, ini nggak usah kita bahas. Nah, kemudian ini juga Isra Mi'raj, kegiatan-kegiatan tanggal 8 Mei 2016. Terus ini persiapan haflah 2016 Mei 2016. Ini acara buka bersama tanggal 26 Juni 2016. Nah, ini kemudian silaturahim dengan wali murid MI. Ini tanggal 2 Agustus 2016. Dulu sering mama mengadakan acara. Ini kemudian acara awal adalah di TPQ itu sudah berjalan, akhirnya ada acara munakosah ya, ini munakosah ya, munakosah mendampingi tadi, karena memang apa, nanti munakosah itu belum ada yang di TPQ di tempat-tempat lain TPQ, kemudian apalagi munakosah di MI Islamiyah Gendok ini sudah ada yang namanya munakosah. TPQ-nya sudah dibentuk dan ada munakosah. Dari prakteknya munakosah ini adalah anak si Ahmad ini di munakosah umpamanya Iqra sudah lancar jilid 1 umpamanya. Nah, sebelum naik ke jilid 2 ini di munakosah dulu, diuji dulu. Yang uji adalah Bapak Kiai Abdul Manaf, sekarang jadi Bapak Kiai Abdul Manan itu yang menguji pertama kali diuji di musola pertama kali itu. Jadi syaratnya anak ini diuji 1, siswanya hadir, tentu saja hadir karena memang yang dimunakosah adalah siswanya. Yang kedua adalah guru pembimbing, jadi guru pembimbingnya juga hadir. Kemudian yang ketiga adalah yang hadir adalah orang tua. Kalau guru pembimbingnya tidak hadir atau orang tuanya tidak hadir, maka anak ini tidak jadi dimunakosah. Kenapa begitu? 1, orang tua dihadirkan gunanya adalah untuk mengetahui bahwasanya anaknya sudah menginjak atau sudah mau melanjutkan ke jilid selanjutnya. Yang kedua, kenapa gurunya harus hadir? Karena memang untuk menyelaraskan daripada metode mengajar. Karena ini yang menguji adalah Pak Kiai Abdul Manaf. Ya, nanti kemudian agar gurunya ini tahu cara mengucapkan dot, umpamanya cara mengucapkan dot, cara mengucapkan makhorijul huruf yang lainnya. Biar tahu, oh anak ini salahnya di sini. Menurut guru pembimbingnya mungkin sudah benar, tapi ternyata menurut munakisnya atau yang yang mengujinya itu salah. Biar gurunya tahu, oh berarti saya kurang teliti untuk mengajarkan anak di sini. Dan ini fungsinya gitu. Jadi anak ini akan dimunakosah, syaratnya dihadiri oleh orang tua dan guru pembimbing, tidak bisa diwakilkan. Kalau kemudian tidak hadir, ya sudah, munakosahnya mungkin yang anaknya, khusus anak ini kemudian munakosahnya ditunda untuk hari-hari berikutnya. Ini makan bersama siswa-siswi, dulu pernah mengadakan itu. Tadi makan bersama siswa-siswi itu diadakan pada waktu Muharram ya. Kita Muharram peringati itu, diadakanlah makan bersama. Nah, makan bersama ini anak-anak yang dulu itu adalah anak-anak disuruh membawa piring dan gelas. Makannya gratis, yang menyediakan adalah MI, tapi kemudian nanti diberitahukan kepada wali murid setelah dibuat makan itu piring dan gelas tidak boleh dibawa pulang, artinya disodakokan untuk MI tuh. Dan sampai sekarang ini masih ada piring dan gelasnya, itu masih ada, alhamdulillah. Ini dulu ada makan bersama ini. Nah, kemudian di samping berjalannya TPQ, kita juga
berjalan TPK kita juga musyawarahkan adanya bimbel ya, bimbel. Kenapa itu ada bimbel itu? Karena perjalanannya itu di TPK itu anak yang ditarik itu syahriyahnya itu tidak mencukupi, karena syariah itu kita tariknya adalah 13.000 per bulan syariah TPK. Ternyata untuk bisaroh guru-gurunya saja 4 bulan itu kita punya hutang. Karena memang yang membayar TPK bisaroh, yang membayar syariah itu ya tidak semuanya membayar. Akhirnya kita akan punya hutang kepada uang sekolahan. Ya, akhirnya kemudian bagaimana caranya agar kita itu bisa mandiri, TPK-nya itu bisa mandiri, bisa membayari atau memberikan bisyarah kepada guru-gurunya. Akhirnya kita punya inisiatif ya, awalnya kita omong-omongan sama Pak Bidin ya, Pak Bidin, kita punya inisiatif untuk kemudian membuat bagaimana agar dana itu ada. Akhirnya kita bikin bimbel. Ya, bimbel ini ditujukan adalah untuk menyuplai daripada kegiatan TPK. Jadi ini bimbel dimulai tanggal ini 6 November 2016, jadi setahun kemudian. Dengan rincian jam 1:30 sampai jam 3 itu adalah pelajaran sekolah yang dibimbelkan. Terus kemudian jam 3 sampai jam 4 itu adalah pelajaran nahwu. Alhamdulillah kita pelajaran nahwunya tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang tingkat MTS atau SMP tingkat. Alhamdulillah anak-anaknya bisa nahwu, ditanyakan memberikan kalimat isim, fi'il, huruf itu tahu, i'rab itu juga tahu. Alhamdulillah segitu. Jadi ini kemajuan yang luar biasa menurut saya. Itu ada nahwu di tingkat MI dan anak-anak alhamdulillah sudah paham tentang itu. Bahkan ada yang sudah munakosah jilid 1. Di video-video sebelumnya itu ada munakosah jilid 1 itu dengan hafalan Fatihah dan juga surat Al-Baqarah sampai ayat 24. Itu hafal dan juga tahu artinya ya, hafal dan tahu artinya dan tahu i'rabnya. Ini luar biasa sekali. Dan belum sampai sekarang, sampai detik ini tahun 2023 ini belum ada sekolah setingkat MI maupun MTS itu yang mengadakan seperti ini. Kita dulu pernah sudah tahun 2016 itu kita sudah pernah mengalami itu. Sudah pernah itu. Wah, itu. Akhirnya alhamdulillah dari bimbel ini kemudian bisyarah untuk TPK sudah tercukupi. Bahkan kita karena ya dari bisyarah itu, dari bimbel ini kita sudah mencetak buku nahwu abstrak itu jilid 1, 2, 3, 4. Jadi jilid 1, 2, 3, 4. Jadi kita dapat income dari jualan buku itu juga, terus dapat income lagi dari bimbel. Peminatnya banyak sekali bimbel ini. Kenapa kok kemudian ya wallahu a'lam bishawab ya. Nah, ini kemudian satu guru ini dikelompok-kelompokkan. Satu guru membimbing hanya beberapa anak dan dikelompokkan dan butuh banyak sekali guru. Jadi pamannya kelasnya adalah kelas 4, kelas 3 itu dikelompokkan kelasnya. Tidak seperti bimbel-bimbel yang di kampung-kampung itu kan guru satu kemudian menangani beberapa anak dan itu kelasnya campur. Dan ini tidak di bimbel ini. Dari kelas 4 maunya. Kelas 4 ya ada sendiri kelas 4A dan kelas 4B. Karena memang pelajarannya kelas 4A dan B umpama contoh itu enggak sama. Karena itu ini bimbel untuk sekolah. Dan nanti pulangnya sudah jam 4 ini, pulang jam 4 untuk belajar nahwu ini jam 4. Ini kemudian anak-anak dihimbau di rumah sudah tidak belajar lagi karena harus diselesaikan di sekolah. Jadi di rumah sudah tidak belajar lagi, di rumah itu waktu dengan keluarga. Jadi untuk HP-an dan lain sebagainya itu alhamdulillah cara dulu itu anak-anak main dolan kemana sudah tidak begitu artinya anak bisa diatasi dengan baik. Bimbel dari sekolah kemudian ada yang pulang, ada yang enggak. Dari sekolah itu ada yang nurut, setelah dari sekolah itu ada yang bontot, kemudian sekolah kemudian
sholatnya di sekolahan kemudian makan, setelah itu bimbel. Ada yang rumahnya agak dekat kemudian pulang kemudian sebentar lagi kemudian terus kembali lagi karena jam setengah 2. Padahal kan pulangnya di MI itu adalah yang dulu pada waktu itu adalah jam 1 kurang 10. Jadi ada waktu 40 menit untuk masuk lagi, dan ini kalau boleh dikata ini adalah sekolah tidak hanya full day tapi ini super full day ya. Ini awal-awalnya, karena pada akhir-akhirnya nanti itu kita pulangnya adalah jam 5. Pada akhir-akhirnya itu jam 5. Ini jam 5 karena memang dibuat sholat asar berjamaah gitu ya. Nah, ini ada lagi ya, surat itu munakosah ya. Nah, kemudian setelah itu pada tanggal 3 Januari 2007 ini sudah ada evaluasi bimbel. Karena ada beberapa orang itu yang tidak setuju adanya bimbel, akhirnya kemudian membuat hoax, berita hoax dan lain sebagainya di orang tua wali murid, seakan-akan bimbelnya itu malah kacau dan lain sebagainya. Terus orang yang anak yang ranking itu akhirnya dulunya ranking akhirnya tidak, itu akhirnya gara-gara bimbel ini udah dibuat kacau lah. Yes harus ada lah orang seperti ini, harus ada. Tapi alhamdulillah kemudian kita berteman dengan wali murid dan lain sebagainya, kita evaluasi dulu bimbelnya itu. Kemudian ternyata setelah kita kumpulkan datanya itu ternyata dapat disimpulkan bahwasanya anak itu yang ikut bimbel itu adalah nilainya tidak mosrot, walaupun peringkatnya mosrot itu nilainya tidak mosrot. Lah peringkatnya mosrot ternyata ada anak bimbel lain yang kemudian yang bisa mengejar, jadi mengejar nilainya dia. Artinya ketemunya di situ. Dari berita hoax itu sebenarnya kita kemudian jelaskan kepada wali santri itu bahwasanya wali murid itu banyak itu bukan gara-gara bimbel kemudian dia tidak ranking, tidak, karena persaingan ketat di antara teman bimbel itu. Yang ranking 1 juga orang ya anak yang bimbel juga yang ranking 1. Tapi kita bisa jelaskan kalau peringkat itu harus satu, peringkat satu harus satu, tidak mungkin satu kelas peringkatnya satu semuanya, tidak mungkin. Tapi kita bisa berikan penjelasan untuk menenangkan hati para wali santri, yaitu wali murid, yaitu bahwasanya walaupun tidak rankingnya mosrot, tetapi nilai belajarnya, nilai daripada ujiannya itu naik, semuanya naik. Alhamdulillah semuanya naik. Dan dan ketika itu bisa dipahami oleh para wali siswa itu. Tapi ya lucu banget ya, karena itu kemudian terus orang yang tidak suka dengan adanya bimbel ini akhirnya kemudian membuat berita hoax lagi, yaitu yang namanya waktunya habis di sekolah lah dan lain sebagainya. Yang penting wali murid itu dipanas-panasi tuh, dan akhirnya menjadi memanas juga. Ya biarkan saja lah. Udah, itu cerita bimbel. Dan pada akhirnya kemudian bimbel itu kemudian dibuyarkan. Ya nggak jadi masalah dibuyarkan. Katanya wali santri banyak, wali murid banyak yang mengeluh dan lain sebagainya, kelamaan. Itu ya akhirnya dibuyarkan dengan berita hoax itu yang berita kemana-mana itu. Tapi ya akhirnya ketika bimbel itu dibuyarkan oleh kepala sekolah, dibubarkan ketika itu, saya masih ingat di masjid itu, ternyata para wali santri ini, wali murid ini kemudian mendatangi saya, loh Pak gimana ini Pak, saya loh pun senang Pak, pun remen enten bimbel niki, yoga kula niki mboten dolan mboten nganu, yoga kula alhamdulillah saged nahu saged nopo, padahal kula yukin nggih mondok tapi kok kula ditanggleti tasik kalah yoga kula niki ya gitu. Dari mari pondok kula rin mondoke mboten temenan Pak gini kula matur suwun kok ya nang pon niki kok bimbel kok dibuyarno. Akhirnya saya bisa menang dan memberi jawaban sementara. Nggak kepingin bimbel niki nganu nggih jenengan protes dan ngene kepala sekolah mawon aku. Saya bilang gitu. Ya napa Pak jenengan sing ngono lho mboten wonten wong niku wong dibuyarno ngoten ya. Duka alasane napa nggih mboten jelas. Tapi alhamdulillah ketika itu akhirnya saya berikan ngeten mawon nang. Saya bilang kepada wali santri, wali murid itu ngeten mawon. Jenengan pados nggone napa bimbele ya aku. Maksudnya terus pun Pak. Dan itu ada yang tanya gitu. Maksudnya ngeten. Lek mboten
kita nggak umpamanya tidak ngomong sama kepala sekolah, artinya bimbel itu kita pindah. Jadi bimbelnya itu umpamanya di rumah saya umpamanya. Nah nanti yang bimbel itu juga anak-anak sendiri kok yang bimbel di sekolah itu, cuma saja atas namanya adalah bukan sekolah, cuma kita mandiri bimbelnya di rumah. Akhirnya wali murid, oh iya Pak, nggih pun ngoten mawon Pak. Tapi kalau mboten purun nek mantuke jam 5, harusnya nanti mantun sholat maghrib sinau pindah nanti ngeten. Tadi nanti sholat maghrib, jadi terus kemudian sinaunya setelah maghrib, terus jamaah isya baru kemudian pulang. Mungkin alhamdulillah mboten napa-napa. Itu banyak akhirnya. Dan alhamdulillah akhirnya di tempat saya ini kemudian menjadi tempat bimbel plus ngaji, tambahnya dengan ngaji itu. Awal-awalnya dari bimbel yang dibubarkan itu. Sampai tercatat itu yang 120 lebih. Jadi 120 lebih anak atau siswa yang kemudian yang ikut bimbel di sini. Jadi itu bisa dilihat di video sebelumnya, itu anak-anak sampai jamaah itu sampai ke halaman rumah beber terpal di jalan itu samaan. Dan itu kemudian membuat kebakaran jenggot orang yang tidak setuju dengan itu. Akhirnya bagaimana caranya agar itu kemudian dibubarkan lagi. Itu. Terus bagaimana caranya lah, yes, naudzubillah. Tapi yang jelas kita itu bangga kita tidak diciptakan menjadi orang alladzina yasudduna an sabilillahi iwaja. Jadi kita tidak, alhamdulillah, walaupun kita itu saya merasa dizalimi, walaupun kita itu umpamanya kemudian dihalang-halangi seperti itu, ya nggak masalah. Uang itu juga kehendaknya Allah kan. Gitu. Ya alhamdulillah. Kalau kemudian itu yang pertama kali alasannya wali murid itu sambat-sambat dan lain sebagainya, nyatanya mereka itu wali murid ketika bimbel dibubarkan di sekolah, nyatanya mereka mencari masih ketagihan. Akhirnya ada 120 siswa lebih itu yang kemudian ikut bimbel dan ngaji di sini. Itu berarti itu kan berita juga hoax. Berita itu hoax. Bagaimana ya caranya, ya wallahu alam bisawab. Dan semuanya itu min fadlillah. Andai kata tidak dibenci orang seperti itu, tidak difitnah seperti itu, ya mungkin di sini ya belum menjadi tempat ngaji, belum menjadi tempat anak-anak untuk bimbel dan ngaji itu. Alhamdulillah Allah memberikan itu semuanya min fadlillah. Ya dah. Ini 27 buka bersama, kemudian halal bihalal dari pengurus Yayasan Pendidikan Islam Bahrul Ulum. Ini undangan-undangan ini yang pernah undangan yang dibuat itu. Ya ini ada lagi musyawarah TPK 2017 itu, dan itu ya nama saya ada loh ya lah, ini nama saya banyak loh, nama saya ada itu, alhamdulillah itu buat. Terus kemudian kita bikin koperasi juga ya, bikin koperasi ini, jadi aturannya itu banyak yang bikin koperasi ini 2018 ya. Sekali lagi orang-orang itu tadi ya, kemudian yang tidak setuju semua kita membuat apa yang enggak setuju ya orang-orang itu tadi. Ini bisa dilihat dari pernah buku yang saya share itu tahun 2015, yaitu yang dari saya share itu agenda apa, kita punya rencana yang banyak di MI itu tapi tidak terlaksana. Nah ini koperasi ini. Nah ini koperasi itu ya banyak ini yang kemudian apa yang satu syarat-syarat menjadi koperasi. Satu itu A, wajib bagi semua guru formal. Awalnya kita sepakati gitu, tapi nyatanya ada satu orang ya, orang-orang itu tadi yang tidak mau, yang mentang-mentang, yang begini dan lain sebagainya. Akhirnya orang-orang yang lain, guru-guru yang dihasuti agar keluar dari koperasi, ya nggak masalah itu. Kemudian B, dianjurkan bagi guru TPQ ya, orang guru TPQ, guru bimbel, petugas kantin, petugas keindahan dan kenyamanan lingkungan sekolah, akhirnya itu dianjurkan ikut. Nggak ikut jaga apa-apa. Sebenarnya yang wajib adalah guru yang formal itu, tapi ada satu guru itu yang kemudian yang nggak mau ikut, mending mentengkelek lah akhirnya yaitu. Nah, yang kedua itu syarat 2, bersedia membayar simpanan pokok atau modal sebesar 250.000. Ini ikut anggota cuma 250.000, tidak ada simpanan wajib tiap bulan.
Nah, terus kemudian menyetujui ketentuan yang berlaku dalam koperasi. Itu alhamdulillah ketika itu anggotanya mencapai 43. Jadi 43 periode pertama itu tahun 2018 sampai 2023 itu mencapai 43 orang yang daftar. Ya nggak bisa kita jalan-jalan terus. Dari kemudian wewenang koperasi dan lain sebagainya banyak, itu sampai di bawah itu aturan-aturannya itu banyak. Alhamdulillah di periode kedua ini, periode kedua itu 2023 sampai nanti 2028 ini, dari yang periode pertama itu anggotanya 43 sekarang menjadi 176. Banyak itu 176. Jadi KCI wakeh tenan itu 176 anggota, artinya 250 ping kali 2 kali 176. Tuh. Kalau dulu itu pinjaman paling besar adalah 3 juta setiap daftar itu. Sekarang pinjaman paling banyak itu adalah 30 juta sekarang. Alhamdulillah kita sudah cairkan banyak itu 30 juta itu. Jadi orang itu kalau mamanya tanam modalnya 250 itu pinjamnya paling banyak 30 juta untuk sekarang ini di periode kedua ini. Kalau umpamanya dia satu orang itu tanam modalnya umpamanya 500, berarti 2 kali. Ya berarti pinjamnya paling banyak adalah 60 juta. Dan itu semuanya berlipat gandanya seperti itu. Nah ini, alhamdulillah koperasi ini ya masih berjalan alhamdulillah. Dan yang tidak ikut ya harus biarkan saja yang tidak ikut. Terus kemudian di koperasi ini